شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, serta yang paling utama lagi kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diwafatkan sejenak ya. Karena tidur itu juga adalah wafat ya. Cuma simulasi wafat itu. Sehebat-hebatnya manusia kalau sedang tidur tidak ada gunanya. Bitisan itu yang leher beton itu kalau sudah sedang tidur mah dicolek-colek sama anak kecil ya enggak apa-apa. Jadi menandakan bahwa kita itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Sehingga dengan tidur saja kita tidak bisa bergerak apapun. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Jadi seolah-olah tidur itu adalah mati. Salawat dan salam marilah kita limpahkan di junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa memberikan contoh kepada kita, memberikan arahan kepada kita agar hidup kita ini tidak tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi Rasulullah SAW sebagai panutan kita ini adalah akan menjadi penolong kita, pemberi syafaat nanti kalau yaumul kiamah. Di mana tidak ada orang yang bisa menolong kita selain daripada diri kita sendiri, dan semua manusia adalah sibuk dengan urusan masing-masing. Maka Rasulullah SAW satu-satunya pemimpin umat yang diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dari itu mudah-mudahan acara taklim ini menjadi bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW itu kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu janji yang paling besar dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku, maka itu bukti bahwa dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku di dunia, maka kelak akan bersamaku di surga. Sekaligus langsung di surga oleh Rasulullah SAW. Ya, itu sudah jaminan bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ahlu surga. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Iwa fillah rahimakumullah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi ya. Jangan dikatakan kajian dulu, bersilaturahmi ajalah silaturahim untuk menyambungkan kasih sayang antara sesama umat manusia. Karena hakikat daripada persaudaraan ini termasuk ukhuwah ya, bukan ukhuwah. Kita suka salah baca ya. Ukhuwah dan ukhuwah pakai kha dari ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa persaudaraan itu yang paling utama itu adalah apa? Persaudaraan seakidah. Karena persaudaraan itu ada 3. Pertama, ukhuwah Islamiyah itu paling tinggi.
Saudara se-Islam, mau orang Belanda, mau orang Amerika, mau orang Zimbabwe, mau orang Chicago, itu saudara Pak. Maka harus saling mendoakan. Saling mendoakan itu. Setiap umat muslim itu saling mendoakan sampai itu. Umpama dari Madagaskar ke sini doanya sampai Pak. Kalau orang Madagaskar mendoakan orang muslim, kita kebagian. Kita juga mendoakan orang muslim, orang Zimbabwe ya, orang Ethiopia itu kebagian itu. Kebagian ya. Kemudian saudara wilayah, saudara sewilayah negara atau secikaso kecilnya gitu. Itu saudara itu. Saudara. Nah, ini mah tidak terbatas kepada agama. Itu saudara senegara mah. Sesama saudara bangsa Indonesia harus saling menolong. Nah, paling kecilnya saudara se-RT, selembur, dulur selembur bahasa Sunda. Dulur selembur. Kemudian yang ketiga adalah saudara senasab, ya. Saudara senasab, ukhuwah nasabiah. Ini mah adik, kakak, ibu, nenek, dan sebagainya. Nah, persaudaraan ini harus diikat dengan rahim. Jadi disebutkan silaturahim. Itu. Terima kasih sekali lagi kemudian kepada warga Cikaso dan sekitarnya karena pada tahun 88 sampai 89 akhir saya di sini di Cikaso di sini ya. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan bersilaturahmi dan isi daripada silaturahim ini adalah saya akan ingin menyampaikan sebuah nasihat tentunya dari Rasulullah SAW ya. Ini adalah kewajiban daripada kita semua tawasau bil haq, tawasau bis sabr agar kita tidak rugi. Maka ketika orang tidak mau menasehati dan tidak mau dinasihati, maka dia akan rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu cenderung rugi, tergelincir kepada kerugian, lafi khusr, tergelincir kepada kerugian. Kecuali yang tiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini dicantumkan di dalam surat Al-Asr yang kata Imam Syafi'i, kalau Allah cuma menurunkan surat Al-Asr saja itu udah mencukupi untuk hidup kita. Ini sudah ada iman, amal soleh, nasihat. Maka nasihat ini dari Rasulullah SAW diberikan kepada para sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian pada ulama sampai kepada kita dalam sebuah kitab tentunya tidak banyak ya, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab At-Tibyan yang dipelajari terutama di pesantren-pesantren tahfidz, yaitu adab-adab membaca Al-Quran dan fadilah membaca Al-Quran. Karena seringkali kita baca Al-Quran itu tradisional ya. Ibadah kita itu banyaknya tradisional, enggak konsepsional. Kalau konsepsional itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW ibadah itu. Ibadah itu enggak boleh beda dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kita ibadahnya kadang-kadang sholatnya kita tradisional ya, lihat orang sholat takbir gini gitu, tanpa tahu ilmunya, gitu ya. Tanpa tahu ilmunya, maka saya mengajak kepada hadirin rahimakumullah untuk senantiasa tolab ilmu. Ya, tolab ilmu yang kata Rasulullah SAW, tolab ilmu til minal mahdi ilalah, dia sejak kecil sampai tidak ada batasnya kematian tolab ilmu itu. Nah, yang kakek-kakek, yang nenek-nenek juga tolab ilmu itu tetap wajib. Nah, barang siapa yang meninggalkan tolab ilmu berarti meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban berarti artinya apa? Haram hukumnya meninggalkan tolab ilmu itu. Nah, kita kadang-kadang suka memvonis diri kita, iyalah butak otaknya lah karena ngaji itu gitu ya. Jim, nyebut jim wae susah ya. Makanya dari kecil belajar makhrajul huruf. Nah, gitu ya. Iwah bilang rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam beberapa ayat yaitu tentang keutamaan orang membaca Al-Qur'an. Ini satu ayat yang saya kutip di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 29 yang di sini juga dicantumkan di awal bab ini ya, bab adab-adab membaca Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada 3 komoditas yang kita jual belikan dengan Allah, yang ini perdagangan ini tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Kalau kita berbisnis pasti ada konsekuensi untung dan rugi, pasti ada ngalamin rugi. Kebanyakan rugi kalau kita ya, bisnis kita ya. Rugi, jangankan untung ya, malahan habis dengan modal-modalnya. Tetapi tijarah dengan Allah itu kalau sesuai dengan
SOP-nya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak akan rugi, dijamin tidak akan rugi. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Yang pertama adalah yang kita jual kepada Allah dengan nilai yang tertinggi. Nanti ada ya, ada nanti keutamaan atau keuntungan membaca Al-Quran, yaitu yatluna kitab Allah, yaitu membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Kalau berbicara kitabullah, beda zaman beda namanya. Kalau berbicara kitabullah zaman Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau berbicara kitabullah zaman Nabi Isa, Injil. Kalau berbicara kitabullah, berbicara tentang Nabi Daud, Zabur. Kalau Nabi Musa, apa? Taurat. Ya. Nah, di sini membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Yang kedua adalah Waiqamus sholat, senantiasa mendirikan sholat. Mendirikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu, afdolnya itu di awal waktu. Ya, awal waktu. Afdulus sholati fi awalil waktiha. Seutama-utamanya sholat fardu itu bagi laki-laki berjamaah dan awal waktu. Dan keuntungan daripada sholat berjamaah itu, kalau kita ada kesalahan dijamin oleh imam. Maka imam ini harus bertanggung jawab ini, yang jadi imam itu. Yang jadi imam itu kata Ibnu Mas'ud yang Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Imam Muslim, ya umul qauma aqrohum li kitabillah. Yang utama jadi imam itu adalah orang yang aqro terhadap Al-Quran. Aqro itu dimaknai ada pertama hafalannya banyak. Kedua bacaannya fasih, enggak itu tartil ya, bacaannya tartil. Pasti bacaannya. Kemudian memahami apa yang dibacanya. Memahami apa yang, itu idealnya ya, idealnya tuh. Memahami apa nih? Kemudian dia senantiasa mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan ya, ada mengajarkan, ada mengamalkan. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi kalau untuk imam ini untuk imam yang mengamalkan itu idealnya. Maka dikomentari oleh ulama, kalau tidak ada yang demikian bagaimana? Atau ada dua yang demikian, maka yang lebih menguasai tentang hadis. Ada ini, ada yang di kita. Maka kadang-kadang jadi imam deh kejurung-jurung ya. Sepuh lah. Belum tentu anak muda, Imam Syafi'i 7 tahun udah menjadi imam. Anak muda kalau bacaannya bagus, jangan dimonopoli oleh orang tua. Gitu. Ini kan kelemahan daripada Islam itu begitu. Kelemahan daripada Islam itu di mana-mana. Ya saya nggak bisa di Cikaso, di mana-mana termasuk di kampung saya. Itu suka didominasi oleh para orang tua. Anak muda yang baca besar, anak muda baca Al-Quran bagus-bagus. Wah, kami punya pesantren di sana. Itu yang hafal Al-Quran 30 juz itu udah berapa tuh? Sekarang cari sana di sana. Padahal udah pada hafal Quran. Kalah saya tuh. Kalah sama orang. Makanya kalau saya baca, ini Bapak lupa nih. Suka ngetes anak, Bapak lupa nih. Apa nih terusin sama anak-anak. Enak kalau bicara sama santri itu. Kalau lupa ayat, apa terusannya? Gitu, apa terusannya enak gitu. Nah, itu jadi nah, imam bertanggung jawab itu sholat ya. Yang ketiga adalah komoditas yang kita akan jual kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mal, harta kita. Ya. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu dilaksanakan 3 hal ini, maka kita tidak akan mengalami kerugian. Iwa fillah rahimakumullah. Di dalam membaca Al-Quran ini fadilah-fadilah. Saya bacakan dulu fadilah-fadilah baca Al-Quran supaya kenapa? Karena kalau kita berdagang juga kan kita suka promosi dulu ya Pak ya. Suka promosi kan sebelum menawarkan harga ini, wah ini barang begini Pak, kegunaannya gini terus ini keunggulannya dari itu suka bandingan keunggulan dengan produk yang lain, ini mempunyai ini terus dengan spek yang jelas gitu ya, terus baru nanti harga gitu ya. Maka Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria mengutip beberapa hadis di sini, banyak sekali ya hadis, yang ada 13 hadis ini, 13 hadis, tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini tidak bisa semua. Yang terpenting pesan daripada Rasulullah SAW itu nyampe kepada kita, sehingga kita nanti bisa mengembangkannya ya. Jadi dengan waktu yang sangat singkat ini jangan
sampai menjadi kita langsung jadi pintar. Jadi enggak. Ini hanya sebagai apa namanya? Motivasi saja gitu lah. Motivasi yang berdasarkan ilmu gitu ya. Berdasarkan ilmu. Yang pertama saya bacakan sebuah hadis dari Uman bin Affan yang tadi saya bacakan. Jadi hadis itu harus memiliki dua periwayat awal, periwayat akhir yang disebut rawi. Rawi pertama sahabat, rawi terakhir itu adalah golongan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, itu harus ada di atas itu. Awalnya sahabatnya siapa, kemudian ujungnya siapa yang meriwayatkannya. Jangan terima hadis kemudian enggak ujung pangkalnya. Maka hadis ini dihukumi kalau tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, maka oleh ahli hadis disebutkan hadis ini maudhu, bukan lagi dhaif. Karena ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu. Ya, karena zaman dahulu banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingan pribadi. Ya. Kemudian kalau ada hadis yang sanadnya dari Rasul sampai ke bawah itu ada yang cacat, itu hadis dhaif. Tapi matanya sahih. Nah, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya orang di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saya bahas sedikit mungkin supaya kita terbuka ya dalam belajar Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Allah memerintahkan kepada kita di surat Al-Muzammil, nisfahu aw inqus minhu warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan oleh Allah SWT membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil, ro-nya tebal. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang membaca tartil aja enggak tartil. Jadi di dalam baca Al-Qur'an ada yang disebut al-lahn, yaitu kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan baca Al-Qur'an dan enggak sesulit yang kita pikirkan membaca Al-Qur'an itu. Bisa saja mudah, bisa saja sulit. Tergantung kita mau belajar Al-Qur'an yang mana. Mau baca Al-Qur'an yang asal Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak yang pernah belajar Al-Qur'an begitu di sini? Ada pasti. Kenapa? Karena orang-orang tua kita dahulu ya belajarnya begitu. Bismillah, haknya udah ke sana. Diambil lagi Hir-Rahman, N-nya udah ke sana. Nir-Rahim, itu salah besar. Itu bukan diberi syafaat oleh Allah SWT, karena dilaknat oleh Allah SWT. Gitu. Saya sampaikan ini karena kewajiban kita untuk mengajak kita semua agar membaca Al-Quran dengan baik. Lahan itu ada dua kesalahan itu. Yang pertama lahan jali. Lahan jali itu adalah kesalahan yang nampak. Ya, nampak salahnya. Yang pertama adalah tentang makharijul huruf. Karena tartil itu ya, definisi tartil kata Imam Al-Jazari adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Yaitu memberikan hak daripada huruf itu, haknya huruf itu dan mustahaknya dan sesuatu yang berhubungan dengan huruf itu. Nah, maka yang pertama adalah kesalahan di dalam membaca itu tentang makharijul huruf. Ini saya langsung ke situ aja, nanti fadilahnya ada. Fadilah mah Pak, nggak tahu juga, nggak apa-apa, ada pasti akan kesamper. Tapi benarnya ibadah itu yang penting. Ya, ini pahalanya sholat duha, ini pahalanya sholat Daud. Nggak tahu juga nggak apa-apa, dan nanti akan kesamper. Itu mah motivasi bagi orang-orang yang malas di zaman Nabi. Ya, seperti apa? Rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh itu, qobliyah subuh, itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Di mana? Nanti di akhirat. Nah, kalau dikasihkan sama ketua DKM di sini sekarang, malah disimpan di mana?
Jadi nggak masuk akal. Kalau usulan pahala itu nggak akan masuk akal kita. Ya. Sholat 2 rakaat subuh sebelum subuh itu pahalanya lebih besar lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekali, mau 2 kali, mau 3 kali ya disimpan di mana? Termasuk akal, mau masuk akal sampai kemana? Urusan akhirat. Yang penting kita laksanakan dulu sholat. Laksanakan ibadah. Nah, yang kelihatan Pak salahnya. Salahnya kelihatan. Seperti sa dibaca sya atau sya dibaca sa. Saya kasih contoh nih. Kalau kita baca innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras iqabnya. Iqab itu sanksi, siksa, azab, iqab itu. Pakai sya. Yang di huruf di kita bahasa kita nggak ada hurufnya ya. Hurufnya ada nggak di kita? Nggak ada. Suaranya ada nggak? Suaranya ada. Huruf sya itu hurufnya nggak ada di bahasa kita. Maka kalau ada kalimat yang ada sya itu pasti dari Arab. Pasti dari Arab. Masyarakat, musyawarah, ya, dan sebagainya. Nah, ada apa? Ketika kita musir ayam, ngagebakeun ayam, syuh. Hurufnya daya, ya, hurufnya daya. Nah, damanya ngomong baikeun dalam syuh, ayam mah agogo atuh. Syuh atuh mana teh. Oh, kamu bari kitu mah. Nah, sya. Kalau baca sadid, innallaha sadidul iqab, lemah jadi. Artinya jadi lemah. Sadidul iqab. Wah, akan bahaya ya. Bahaya enggak? Bahaya. Alim itu adalah orang yang pintar. Kalau kita alim itu orang soleh. Alim itu orang alim. Bukan. Alim itu orang yang pintar, dari alima ya'lamu. Alim itu isim tafdhil daripada alim. Alim itu orang yang mengetahui. Kalau alim itu orang yang paling mengetahui. Alim. Pakai ain. Makhrajna wasatul halqi. Di tengah-tengah tenggorokan. Nah, maka kalau belajar tajwid itu ada di pas tulisan ya di AC ada itu dijelaskan makhraj huruf. Makhraj huruf itu ada 17 kata Imam Al-Jazari, dibagi 5 tenggorokan, kemudian lidah, lisan, kemudian haisum, kemudian bibir, jauf, ya, jauf. Itu nggak nyusun juga apa-apa ya. Itu. Nah, alim kalau dibaca alim ulama, wah, orang sakit, Pak. Alim tuh alimun azim atau adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Alim itu pedih. Kok hati-hati. Nah, itu kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran secara jali, ya, jali. Itu nampak sekali, panjang. Kalau qala, ya, khitabnya kepada Allah, qala itu telah berfirman, Allah, qala Allah, kemudian la-nya dibaca panjang jadi 2. Orang yang berbicaranya 2. Kalau itu menunjukkan kepada Allah, syirik. Qala, la-nya dibaca panjang 2 harkat saja. Itu akan membawa atau mendapatkan arti Allahnya 2. Kalau diyakini itu, wah bahaya itu syirik. Tetapi tentunya kalau membaca itu bukan maksud ke sana ya. Cuman tetap salah. Nah, kemudian banyak-banyak lagi. Kafuro dengan kafuro, surat Al-Insan. Kemudian di dalam surat An-Naba ada syaroba sama saroba. Kalau syaroba itu minuman, kalau saroba fata morgana. Ya gitu ya. Jadi mulai terbuka ya sekarang ya. Mulai terbuka bahwa belajar Al-Quran itu mulai daripada huruf. Kalau hurufnya rusak, maka kalimatnya akan rusak. Kalau kalimatnya rusak, bacaan Al-Qurannya hancur. Bukan mendapat syafaat, tetapi mendapat laknat dari Allah SWT. Kenapa? Karena kata Allah, dengan ayat ini, dengan Al-Quran ini, banyak orang yang diangkat derajatnya, dan banyak orang yang dijerumuskan, yang dijatuhkan. Ya diantaranya itu yang menjadikan Al-Quran sebagai mainan dan sebagainya, yang menjadikan Al-Quran sebagai komoditas bisnis, ya, dilombakan, ya, bukan diamalkan. Al-Quran itu nggak ada istilah dilombakan Al-Quran. Itu perlombaan Al-Quran MTQ gimana? Itu untuk memotivasi orang supaya
gemar membaca Al-Quran. Tetapi kenyataannya cari hadiah, cari juara. Bahkan ada yang berhenti jadi qori karena tidak pernah jadi juara. Ada yang berhenti gitu, naudzubillah. Kalau kita enggak, mau jadi juara, mau jadi enggak. Ya. Tapi dulu ada qori yang enggak bisa baca Al-Quran, Pak. Disebut qori ya, di Filipina. Kalau yang tahu, qori Aquino. Oh, itu enggak bisa baca Al-Quran, itu karena Nasrani. Dulu ada qori Aquino, presiden Filipina. Nah, ini masih banyak ya, banyak selain ini tentunya dalam pertemuan-pertemuan yang lain yang khusus belajar fashahat tulisan kita buka. Kemudian ini yang nggak kelihatan, kesalahan khafi, yang sir, yang nggak kelihatan, yang nggak jelas, nggak nampak. Kadang-kadang si orang yang baca aja itu juga nggak ngerti. Seperti tafhim, tarki, tebal, tipis. Kenapa? Tebal tipis itu mempengaruhi kepada makhraj. Ya. Seperti upamakan kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal si. Si itu sin. Ya. Si itu sin. Padahal di situ hurufnya apa? Shad. Shad itu rahangnya diangkat. Shad itu rahangnya diangkat. Maka si ketika baca si rada ngaheos, bahasa orang mah ngaheos gitu. Diangkat sedikit tuh monyong tuh dan monyong teuing tuh. Anu monyong mah cuman wau teu meunang ku sanes mah. Atau huruf yang domah. Ubutusu ulah ubutusu supaya sempurna keluarnya huruf. Ya. Nah, itu kesalahan khafi, tafhim, tarkik. Kemudian qalqalah. Ya. Qalqalah itu suka dilewatkan, Pak, dalam bacaan. Atau salah, macam qalqalah itu yang kita tahu ada berapa? Ada 2 ya. Qalqalah sugro, qalqalah kubro, ya. Ada enggak satu lagi? Nah, ini yang di kita enggak dibahas. Qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu ketika huruf qalqalah di akhir kalimat bertasydid diwakafkan seperti al-haqqu. Al-haqqu. Hasidin idza hasad. Itu qalqalah kubro. Kalau al-haqqu tabbat yada abilahabi wa tab. Jangan digituin semua, ada juga yang israf dalam baca Al-Qur'an, israf berlebihan, semuanya diakbarkan. Tabbat yada abilahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak usah. Dan itu mah enggak ada tasydid. Ya, israf itu namanya. Israf. Itu ya dalam qalqalah. Kita suka hilang Pak qalqalahnya karena di kita enggak ada. Da itu di kita ada. Da di du ada. Tapi ad di kita enggak ada. Karena adnya bahasa Arab ad. Kufuwan ahad. Ya. Jangan kufuwan ahad. Adnya kemana? Harus ada. Karena orang Arab itu lidahnya begitu mantul. Kayaknya kepanjangan kayaknya lidahnya ya. Jadi ada ad itu karena lidah keluar turun. Jadi makhrajnya ada 2. Makhraj itu ada makhrajnya, ada rekannya, temennya seperti ujung lisan ke pangkal gigi. Itu harus kena. Ada M1, M2 disebutnya. M1, M2 di kita istilahkan M1, M2. Nah, itu qalqalah ya. Atau ujungnya karena kebiasaan kita di ujung itu panjang ya. Pada ketika membaca surat Al-Ikhlas saja, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kesalahan lagi ya. Sering dengar ya aneh. Pasti sering dengar pasti. Kenapa? Karena iklim baca Al-Qur'an di Indonesia itu begitu kebanyakan. Maka alhamdulillah Allah mengirim kepada kita, ini kebanggaan kita ya, terus terang aja. Karena Syekh Kanova itu adalah milik umat Islam, terutama umat Islam Indonesia, dan punya cita-cita untuk sanadisasi Indonesia. Jadi membuatkan Indonesia bersanad. Artinya apa?
bacaan Al-Qur'annya berstandar dan bersandar. Berstandarnya ini standar daripada bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, kemudian sanadnya nyampe kepada Rasul. Karena kita nggak jelas bacaan kita itu sanadnya siapa, sandarnya pada siapa, guru kita benar nggak, gurunya dari guru lagi, benar nggak ke sana. Nanti dia khawatirkan nanti di akhirat itu ahli surga nih, ahli surga saja nanti dites. Kata Ibnu Mas'ud, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada calon penghuni surga, iqra, baca. Kita itu disuruh baca Al-Qur'an, Pak, nanti di yaumil kiamah. Jadi yaumil kiamah itu bukan geledung kiamat hancur sana. Yaumil kiamah teh dari mulai hancurnya alam ini sampai menjelang masuk surga. Jadi kubur, mizan itu bukan akhirat itu. Akhirat itu surga dan neraka. Ini masih manzilatul akhirah, perjalanan akhirah, perjalanan akhirat ya. Nah, kita harus siap di situ. Maka kata ada yang bertanya, iqra, baca, wartaqi, terus baca. Nah, kalau kira-kira di sana baca pakai apa ya? Pakai apa ya? Bawa mushaf nggak? Enggak bawa, bawa HP? Enggak bawa. Walaupun HP-nya iPhone berapa gitu yang mahal, nggak dibawa, Bu. Terus kita baca pakai apa? Ditalar. Lamun umpamakan orang disuruh bacanya cuma bisa Al-Fatihah jeung kulhu dina golodogna dah. Tapi calon surga, ahli surga baca alhamdulillah benar kul huwallahu ahad. Terus baca partaki, terus baca terus. Nggak bisa, hanggeus di golodogna. Tapi surga mah golodogna ge meureunnya. Mudah-mudahan. Kita mah jangan ke sana, jangan sampai kembalilah di golodogna. Ya, cita-citanya harus tinggi. Gantungkanlah cita-cita kita di setinggi langit itu kan. Wartaki, terus baca, terus warotil, dan ini tartilkan bacaan. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil, bukan begitu kata Al-Qur'an. Al-Qur'an ada. Al-Qur'an itu nanti datang, ya, datang di sahibika syafi'an atau syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an itu nanti akan datang kepada seseorang itu, kepada ahlinya sambil menyaksikan. Kata Al-Qur'an bukan gitu. Jadi sekarang ginilah. Sekarang teh ketua DKM itu bapaknya, gitu. Pak Haji Asep. Haji Asepnya di tetanggi di itu. Tapi tara pernah Pak di itu Pak. Pernah meninggal sekali itu di Tanah Mulia. Tara can pernah ngobrol gitu. Sok tarusnya Pak Asep. Pernah ngobrol tuh sang Paden can pernah. Sering mah di dia malahan. Nah, omong apa makan kieu Pak ya. Pak, kenal sareng Pak Asep DKM Masjid Ar-Rahmah? Oh, kenal tuh. Kumaha Pak Asep? Oh, Pak Asep mah orangnya tinggi besar. Berak gunut dan rambutnya gerong gitu, ditato gitu. Oh, aya Pak Asep di dinya padahal ngan sieu teh apalan Pak Asep. Salah teh lain kitu. Ngambek teh Pak Asep. Sebetulnya Pak Asep jangkung badak, tatoan, rambut dikucir, kumis baplang. Pasti ngambek kan Pak Asep? Kebayang tuh pemiurang gitu dah. Upamakan gitu. Kata Al-Qur'an bukan begitu saya bacanya. Bacaan saya itu bukan begitu, karakter saya itu bukan begitu, marah. Maka di ayat nakana kedah tartil. Naon tartil itu tadi? I'taul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Membaca Al-Qur'an sesuai dengan OPA. Contoh daripada Rasulullah SAW. Jangan asasan. Mun kitu mah geus tong maca Al-Qur'an parah deui itu mah. Leuwih parah eta mah tong maca Al-Qur'an. Nah, warotil kama kunta turotil fid dunya. Tartilkan bacaanmu sebagaimana kau membaca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiris ayatin taqra'uha, karena kedudukan kalian nanti di sorga itu, tingginya itu setinggi bacaan Al-Qur'an yang kamu baca. Jadi mun bacana cuman bisa Al-Fatihah juz amma naik terus naik terus. Maka nah itu kesalahan khafi ya. Nah, banyak lagi kesalahan khafi. Kemudian
Setelah kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan balasan-balasan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah selalu membalas terhadap amalan manusia itu dua. Pertama di dunia sebagai persekotnya, dan kedua di akhirat yang aslinya. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dunia karena amal-amalan kita, maka itu adalah batas kasih sayang Allah kepada kita. Tetapi kebahagiaan dunia, kejayaan hidup di dunia, itu Allah berikan kepada semua orang yang menghendakinya, yang mau orang jahat, mau orang soleh, maka oleh Allah diberikan sebagai makhluk Allah. Dan itu adalah karena sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi nanti di akhirat Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena sorga itu dicawiskan atau disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi kalau orang yang tidak bertakwa, maka dia jangan harapkan dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bertakwa, atau jangan harapkan dia akan masuk surga. Sehingga dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang kafir itu adalah selain daripada Islam. Jadi kafir itu selain daripada Islam. Orang dahulu itu disebut kafir enggak marah. Abu Jahal disebut kafir enggak marah. Orang sekarang enggak ngerti bahasa Arab disebut kafir marah. Jangan bilang kafir dong. Bilang non muslim. Oh, sama non muslim itu kafir gitu. Kafir aja. Kenapa? Apa artinya kafir? Kafir itu adalah orang yang masih tertutup. Qul, katakan oleh Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Itu orang kafir banyak. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Itu jawaban ketika Rasul diajak untuk kerjasama ibadah, Pak, oleh Abu Jahal. Kata ibadah, Muhammad, besoklah dakwah didinya ke sakarepna. Kami rek nurut. Tapi saminggu ayeuna kami ikut ibadah Tuhan kamu, saminggu ke depan kamu ikut ibadah Tuhan kami. Maka dijawab oleh Allah langsung. Qul, katakan oleh Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun. Jadi kuliah ayyuhal kafirun itu ada jeda, Pak, sakta. Nah ini nih sakta. Sakta itu jeda sebentar untuk membedakan kalimat. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Enggak marah disebut orang kafir. Nah, orang petani aja disebut kafir. Petani ya, yang suka nanam jagung ya, terus kan nggak lubangan. Tadi tutup itu kafir aja. Ya. Jadi nggak marah orang itu, orang yang masih benar. Orang yang belum menerima kebenaran. Iya, saya belum menerima. Enggak, kafir. Orang sekarang marah sebut kafir. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ini saking pentingnya kita membaca Al-Quran, ya, saking pentingnya membaca Al-Quran. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran, masalul utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di sini kalau dari bahasa yaqra'u ya, yaqra'u itu dari qira'a. Yaqra'u itu fi'il mudhari yang kalau dari bahasa Inggris mah continuous tense. Orang yang dawam baca Al-Quran, yaqra'u. Yaqra'u itu hal wal istiqbal, jadi orang yang sedang membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Seperti buah utrujah. Utrujah itu wanginya harum, kemudian rasanya legit. Mun urang mah buah aromanis namanya. Harum manis Pak aromanis ya. Buah eta begitu. Seungit. Tah, orang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran ditinggikan derajatnya. Coba aja Pak. Pastilah kalau orang yang senantiasa sehari-hari membaca Al-Quran, ada di masjid kelihatan lagi membaca Al-Quran, di kendaraan dulu. Sekarang banyak yang gitu kan, anak muda. Itu ada dua Pak, yang lihat motor, itu ada dua. Ya. Yang pertama boleh jadi dia menghafal Al-Quran, boleh jadi dia sedang nelpon, nggak kelihatan.
Atau nu katilu mah gelo. Tapi mah mungkin gelo naik motor mah nya. Nah gitu. Nah, senantiasa dawam membaca. Imam Syafi'i diriwayatkan sehari bisa khatam 2 kali baca Al-Quran. 2 kali khataman Al-Quran diriwayatkan. Baca Al-Quran terus. Kenapa? Karena beliau itu kalau enggak ngobrol baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Cepat-cepat ya ada cepat. Bapak besok kayaknya baca Al-Fatihah. So, sajam dapat berapa? Itu sajam kemudian dapat 2 juz. Baca Al-Fatihah karena sering. Nah, itu ya. Nah, jadi pesannya dari kalimat ini adalah agar kita senantiasa membaca Al-Quran. Di mana saja, asal jangan di tempat yang najis. Di mana saja, asal jangan di tempat yang kotor, tempat najis. Kan lagi di pasar boleh, lagi di kantor bagus, di masjid utama, di rumah saya. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu, ya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, didatengin setan-setan. Ketika dibacakan surat Al-Baqarah, setan kabur. Surat Al-Baqarah yang mana? Minimal ayat kursi. Di rumah itu akan kabur setan. Kalau mau di rumah teh banyak setan, oh ya, baca Al-Quran. Lamun ayat kena setan jin atau jin muslim mendengarkan itu nggak usah takut, teman ngalag lagi jin mah. Jin mah sieun anakku Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Sieun ku jin mah. Soalnya dan mah muntos maca kitu cenah segala dihuapkeun cenah. Si jin teh urang sieun dihuapkeun itu. Nah, kemudian yang kedua, masalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an, masalut tamroh la rihalaha wa ta'muha khulum. Orang mukmin tapi jarang membaca Al-Qur'an, tapi pasti baca Al-Qur'an ya, tapi jarang membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Teu aya wangina buah kurma mah, tapi rasana legit. Ini mah lumayan. Maka dua kalimat ini harus kita camkan. Mau kita harum, terkenal, namanya terkenal, ya, atau kita tidak terkenal, tapi tetap Muslim. Nah, ini yang lebih parah lagi. Yang parah lagi, yang ngaku Islam, kan ngaku Islam kata beda. Masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, masalur raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik membaca Al-Qur'an ini seperti buah raihanah. Sengit, alus warnana teh, tapi rasanya pahit. Buah naon, Pak? Buah kalayar, terang teh buah kalayar mah beureum aja pas dibuka rasanya pahit, Pak. Jadi orang munafik ya ada. Orang munafik mah sholat paling depan. Zaman Rasul sholat paling pangpayuna, Pak. Ngaji, ada orang Arab nya pasihnya, bagus suaranya ngaji baca. Tapi cuma sebatas hayang katinggal ahli Quran. Hoyong diakui ku Nabi. Kan awal mulanya Ubay bin Ka'ab itu gitu. Kenapa Ubay bin Ka'ab itu ikut kepada Rasul? Karena dia dicalonkan jadi wali kota Madinah waktu itu. Datang Rasul kalah pamornya, nggak jadi. Maka dia supaya tidak kehilangan umatnya, sebab tidak kehilangan pengikut, dia pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay itu namanya. Nah gitu, merusak Islam. Nah ini orang munafik yang merusak Islam itu. Pecinya mau tinggi, pakai gamis, pakai itu, tapi ngerusak Islam. Kalau dia baca Al-Quran, maka tidak punya apa-apa, pahit rasanya. Lebih parah lagi, masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, masalih khondolah laisa laha rihun wa ta'muha murun. Orang teh ngaku Islam ya, ngaku Islam, tapi ngaji tara, baca Al-Qur'an tara, salat tara. Salat tara. Da jalmi mah Pak, mun anu sok salat mah abdi mah salatna di masjid. Sakali saminggu mah kedah ketahuan atuh. Ya, kedah katinggal kan kedah ka masjid Jumatan pamoget. Ya. Jumat teh aya Jumatan we, ada Jumatanan meureun pada Sabtu, bukan Minggu Jumatanan atau ya gitu. Orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an seperti buah khandolah eta mah bau nya pahit, peuheur, pasgah. Berenang buah cangkudu, buah mengkudu gitu. Nah itu gambarnya. Nah tinggal kita pilih, mau pilih yang mana? Mau yang seperti khandolah atau yang terakhir yang terakhir hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini kebanyakan tentang Al-Quran itu Abdullah bin Mas'ud ya. Hadis dari Siti Aisyah. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang suaranya paling mirip dengan Nabi. Sehingga Nabi sering minta dibacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah, bacakan Al-Quran untuk saya. Nabi sering begitu.
Nabi. Para sahabat itu sering ketemu, bacakan saya surat Al-Asr. Bacakan surat, dengerin. Kalau kita kan mendengar orang baca Al-Quran malah kabur. Itu sieun baca Al-Quran malah gandeng lah baca Al-Quran. Orang kalau para sahabat, nah kita dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan kita termotivasi. Kenapa? Karena ini hadis dari Ibnu Mas'ud ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Imam Muslim ini, Imam Bukhari enggak meriwayatkan ini, ya. Karena ada Bukhari ada Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, itu setingkat di bawah Al-Quran kebenarannya atau keutamaannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, hasanah. Hasanah itu adalah mencakup seluruh kebaikan. Jadi hasanah itu sanes berupa uang, harta, masuk kesehatan dan sebagainya, segala macam kebaikan. Wal hasanatu, dan satu hasanah itu bi arsy amsalihha, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali lipat satu huruf. Maka dilanjutkan lagi oleh Rasul, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sabaraha? 30. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan atau pahala-pahala amalan orang-orang yang beribadah kepadanya dengan kelipatan yang tidak terhingga. Itu saja barangkali, ya. Mudah-mudahan sedikit bekal dari saya bisa memotivasi khususnya bagi diri pribadi, karena saya juga pribadi banyak lalainya, banyak malesnya dalam membaca Al-Quran itu, ya. Banyak malesnya. Kalau tidak saling mengingatkan, maka kemalasan kita akan terus kita. Nah, kemudian bagaimana kalau saya ini bacanya masih belajar, masih terbata-bata? Kata Rasulullah SAW, orang yang mahir membaca Al-Quran maka dia akan disertai malaikat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bagi orang yang terbata-bata membaca Al-Qurannya, maka pahalanya dua. Satu, pahalanya dia mendapat pahala karena mau baca Al-Quran. Kedua, karena beratnya membaca Al-Quran. Tetapi ini harus dilanjutkan dengan belajar. Jangan sampai di situ terbata-bata kemarin lumayan dua. Enggak begitu. Kenapa? Karena nanti akan minta pertanggungan jawab tentang belajar. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf kepada jemaah Masjid Ar-Rahman di sini barangkali ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak. Mohon maaf, ini bukan semata-mata kesengajaan, tetapi karena kekhilafan pribadi. Dan apabila ada manfaatnya, ini mudah-mudahan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat pagi ini, karena Jumat ini adalah Jumat yang penuh barokah. Mudah-mudahan Allah limpahkan barokah kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.